di taman ini yang terjadi adanya perubahan, fenomena perubahan akibat teknologi ini. Dulu di sini orang-orang RW itu berkumpul gitu, tapi mungkin karena adanya perkembangan teknologi, jadi orang-orang itu lebih seringnya menjadikan teknologi itu tempat berkumpul, tempat komunikasi gitu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaqif Ammar Labibi, dengan nomor NIM 2470233 dari kelas 4B. Asal saya dari Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, khususnya di Komplek Kodam KPAD Jatiwaringin ini. Sebelumnya izin saya ingin menyelesaikan tugas daripada matkul perubahan sosial budaya yang diampuh oleh Bapak Sahlul Fuad. Di sini saya mengambil tema perubahan akibat teknologi komunikasi dan informasi. Mengapa saya ambil tema ini? Dikarenakan adanya perubahan di kompleks saya ini tentang tema itu gitu. Jadi banyaknya perubahan interaksi di zaman dahulu yang saya observasi sendiri, terus yang saya amati, terus banyaknya perubahan juga, perubahan daripada pendidikan anak-anak yang seperti kita ketahui dulu anak-anak bisa sering sekali setiap hari langsung ke sekolahnya, tetapi di era ini anak-anak melakukan pendidikan sekolahnya bisa melalui daring, dan begitu juga anak-anak bermain gamenya bisa juga sekarang melalui gadgetnya masing-masing, yang dimana era sekarang ini sudah dipenuhi oleh gadget atau handphone itu sendiri. Maka untuk mengetahui lebih dalam, saya akan mengajak warga sekitar untuk saya observasi sendiri, saya mewawancara tentang tema perubahan akibat teknologi komunikasi dan informasi. Terima kasih, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan melanjuti tugas ini dengan mewawancarai warga sekitar. Tetapi karena kurangnya waktu, mepetnya waktu, saya akan mewawancarai abang saya sendiri, dengan siapa saya? Nabil. Umurnya berapa? Sekarang 24. 24. Oke. Langsung saja saya akan tanyakan, gimana sih Dak udah tuh melihat perbedaan cara udah nih dulu berkumpul tuh gimana sih? Maksudnya apakah udah keluar sama teman-teman atau bagaimana? Oke, dari pengalaman saya sih dulu di waktu SMA memang ada cara kita berkumpul itu nongkrong misalnya ya, nongkrong setelah pulang sekolah atau saat istirahat. Nah, itu tuh nongkrong biasanya kita juga sebenarnya masih main HP sebenarnya. Oh gitu. Tapi terkadang emang kita selalu membuat sebuah
apa ya, waktu menentukan waktu yang emang itu tidak boleh main HP gitu. Oh gitu. Mungkin juga waktu itu juga teknologinya nggak secanggih sekarang kali Iya ya. mungkin. Gitu ya. Iya. Jadi dibanyakinnya lebih kumpul sama temen-temennya gitu daripada Betul. megang HP sendiri gitu. Betul. Kan sekarang HP itu kan jadi salah satu apa ya, orang tuh nggak bisa lepas gitu kan dari HP gitu. Kalau menurut Uda sendiri apa sih akibatnya orang tuh kenapa sih orang tuh jadi terpincut gitu sama HP terus gitu, nggak bisa nahan dari HP itu? Nggak bisa lepas dari HP. Iya maksudnya. nggak. Iya. Sebenarnya sih kalau menurut saya tuh lebih ke kebiasaan kita yang emang berubah ya, karena semuanya mudah dari HP, bisa nonton dari HP, bisa belanja dari HP, segala jadi mudah. Orang tuh jadi ya udah dari HP aja. Oh gitu. Iya, menurut saya gitu, karena apa ya, teknologi ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan nggak menutup kemungkinan kita tuh bakal nolak teknologi. Karena kita, menurut saya, kita tuh harus berjalan bersama teknologi. Mungkin kalau tiadanya teknologi itu malah jadi kita kayak nggak maju terus gitu. Iya ya. betul, karena teknologi ini kan sebenarnya ada plus sama minusnya lah ya. Kalau plusnya kan sebenarnya ya semua pekerjaan sekarang jadi mudah. Misal kayak dasarnya kayak ngadmin orang ngadmin data bisa pakai AI, minta analisis atau mau bikin mau brainstorm dengan AI bisa gitu. Kalau emang nggak ada temennya gitu. Kalau minusnya sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya, menggunakan teknologi itu seperti apa. Gitu. Kalau memang dia paham dengan menggunakan teknologi itu adalah untuk membantu, sebenarnya it's okay, kayak buat brainstorm, tapi nantinya ide atau pelaksanaannya tetap kita yang lakuin. Gitu. Kalau itu it's okay. Gitu. Untuk misalnya banyak kok, kalau di saya itu AI di kampus saya itu membolehkan untuk menggunakan AI, tapi sekadarnya mungkin ya. Bukan sekedar ya, bebas, terserah, tapi nantinya akan diuji sendiri. Oh gitu. Bener nggak nih yang dari AI-nya? Terus seberapa paham nih keluaran dari AI ini yang kamu pakai, pahami gitu. Yang dipahami gitu. Oke, selanjutnya udah dulu kalau misalkan dapat berita nih orang ada yang nikahan gitu, atau orang ada yang meninggal atau gimana, kabar duka gitu, itu gimana udah? Maksudnya apa, kan kalau sekarang kan mungkin udah bisa dapat langsung kabar dari WA gitu kan. Kalau dulu tuh gimana sih gitu? Sebenarnya sih kalau dulu, ini maksudnya apa, perasaannya? Bukan, cara orang ngasih informasi atau udah tuh nyari informasi gitu. Oh, kalau dulu sih untuk kayak menemukan informasi pernikahan atau kabar duka itu biasanya dari, kalau untuk warga sekitar ya, warga sekitar biasanya dari mulut ke mulut, dari warga ke warga gitu. Gitu ya. Kan dulu juga sempat ngerasain lah gitu. Mungkin cara orang nganter undangan itu dengan paket misalkan, ke pos gitu kan. Iya gitu. Atau bisa langsung datang ke rumahnya, kirim gitu. Ya bisa. Kalau kabar duka mungkin dari masjid keseringan ya. Biasa dari masjid. Tapi kalau sekarang kan memang gimana ya, kalau kabar duka itu bisa langsung dari grup WA lah ya. Bisa langsung dapat dari grup WA. Dan mungkin pernikahan juga sekarang udah banyak yang orang-orang tuh lewat web ya, malah bikin undangannya tuh tinggal ngasih linknya doang gitu. Jadi nggak perlu budget lagi untuk buat cetak undangan. Iya.
Jadi tinggal bikin websitenya tinggal orang datang ke situ, buka websitenya, terus website itu kasih kasih tanda kalau orang itu akan hadir gitu. Oh gitu. Mungkin kayak Google Form gitu kali ya? Apa enggak sih? Enggak, dibilang bukan Google Form, dia tuh bikin website sendiri sebenarnya. Oh gitu. Tapi nanti itu ada attendance kayak absennya gitu lah. Oh gitu. Lu datang apa enggak? Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dulu kan mungkin pas udah kecil nih, apa sih perbedaannya dengan sekarang gitu untuk cara kita bermain gitu? Kalau ini jauh banget ya, ini jauh beda. Ngelihat anak-anak zaman sekarang yang emang udah main HP atau apalagi kayak bocil iPad yang emang kalau makan perlu nonton, perlu main HP gitu. Itu beda banget sih. Dulu kayak kita nggak pernah maksa gimana ya, kalau nonton ya udah sekedar dari TV itu pun pagi misal nih. Kalau saya dulu ya itu pagi pas mau berangkat sekolah itu udah, terus main di sekolah tanpa ada gadget dulu ya, main stick, main petak umpet, main benteng gitu ya. Untuk terus pulang sekolah nonton, ntar jam 3 jam 4 main lagi keluar, naik sepeda, terus jalan-jalan gitu lah. Ada kegiatan-kegiatan yang emang tanpa kita diem di suatu tempat gitu, kayak di rumah doang gitu. Kita pasti jalan-jalan keluar, main bola, main layangan, main apalah gitu. Kalau ngelihat anak zaman sekarang tuh lebih yang kayak orang udah pasti main Mobile Legend gitulah, udah pasti bocil-bocil kayak gitu kan pasti main Roblox, apalagi Roblox yang emang lagi hype gitu ya. Lagi hype banget. Terus juga banyak isu-isu Roblox tuh ada permasalahan di rating umurnya kan. Itu jadi kayak sebenarnya perlu dari fenomena anak zaman sekarang ini perlu diperhatikan lebih sih dari orang tuanya tuh. Biar gak disalahgunakan juga kali ya. Iya betul gitu. Karena kalau dulu kita main layangan, main sepeda, apa yang emang negatif dari kita main itu? Oh iya sih. Kalau anak zaman sekarang main HP, buka YouTube, buka YouTube Kids. Kalau emang dia buka YouTube biasa, dia bisa ngeliat hal yang aneh-aneh. Iya benar. Misalnya orang berantem, orang yang emang tontonan atau konten tidak untuk permainan, dia lagi. Ya, bukan rating umurnya bukan untuk dia. Itu sih. Oh gitu ya. Terus pertanyaan terakhir nih. Sekarang kan peralihan ke teknologi itu udah berkembang banget ya gitu. Malah sekarang itu udah banyak pendidikan yang pakai online lah gitu. Gimana, udah punya pandangan pendidikan online itu pandangan perbedaan udah zaman dulu sama sekarang tuh gimana? Kalau dibilang sih sebenarnya efektif atau enggak efektifnya ya, gitu, itu balik lagi ke, itu subjektif, kayak balik lagi ke orang masing-masingnya kayak gimana. Orang tuh beda-beda. Kalau saya sendiri menurut saya yang pembelajaran lewat online itu saya merasa kurang efektif karena saya tidak merasa ada di sebuah kelas yang emang saya harus memperhatikan itu. Jangan laptop, misalnya dari laptop kadang kita gampang terdistraksi lah ya, kayak ada notif, ada apa gitu. Kayak kalau saya lebih bisa fokus di dalam kelas. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang lain ya, kayak pembelajaran jarak jauh ini tuh sebenarnya kadang bisa
efektif kepada orang yang emang bisa fokus gitu. Bisa yang fokus emang benar-benar dia niatnya ya udah belajar gitu. Iya, belajar kan gitu. Biasanya orang lewat daring juga ada yang males-malesan iya, gitu betul. kan. Gitu. Ada yang cuma ngidupin terus tidur gitu kan. Kalau langsung kan ada perhatian ada dari perhatiannya, guru. Jadi nggak bisa tidur di kelas juga. Iya, ada peraturannya. Tapi juga. Kalaupun jarak jauh pun ada plusnya juga bagi orang yang emang dia tuh nggak ada waktu. Misalnya emang udah kerja atau apa kan, nggak ada yang emang udah kerja S2 misal S2 atau ya S1 yang kelas karyawan gitu lah. Kan nggak mungkin kan apa waktunya gitu loh, nggak sempat waktu dan tempat gitu, jadi ya mau nggak mau harus daring gitu. Kalau yang aku ambil dari Uda ini kebanyakan ini perubahannya ini yang udah rasain tuh ketika COVID gak sih? Betul iya kan? betul. Perkembangannya dari anak-anak bermain game sekarang udah gadget gitu kan, itu kan dilihat dari COVID gitu kan, kebanyakan anak-anak didistraksi oleh orang tuanya tuh dari COVID gitu. Terus perubahan belajar daring itu dari COVID juga dari COVID kan juga, gitu. Betul. Iya, terus mungkin kalau kabar-kabar yang lain enggak kali ya, udah dari zaman-zaman gadget sebelum COVID juga udah ada gitu. Udah ada sebenarnya itu apa gimana ya? Kalau COVID itu sebenarnya buat saya itu lebih ke apa ya? Bikin kita lebih sadar lagi. Sebenarnya hal-hal yang kayak yang tadi kayak anak gadget gitu sebenarnya di 2017 2015 sebenarnya itu udah banyak. Udah gitu. Udah banyak yang emang fenomenanya kayak gitu, anak kecil udah megang handphone gitu-gitu udah banyak kan. Cuma pas COVID itu kita yang emang kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita terpaksa bukan, jadi kita sadar kak, oh iya fenomena ini ternyata masif banget, parah banget gitu loh. Iya kan? Kalau sebelum COVID kita ya karena kita aktivitas biasa, mungkin jadi kita aja kali ya, lebih ke nggak peduli gitu loh. Oh iya, berarti nggak apa sih? Iya, nggak peduli sama fenomena itu kan? Iya. Setelah COVID itu kita nggak kemana-mana, kita kayak otak kita stres nih, di rumah mulu gitu. Nah terus lihat berita ada yang kayak gitu-gituan, jadi kayak jadi fokus kita tuh jadi ya sadar ngelihat fenomena-fenomena yang emang sebenarnya kita nggak sadar itu ada gitu. Oke deh, terima kasih ya. Oke. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penganalisisan saya terhadap wawancara yang sudah saya lakukan dengan abang saya. Jadi di warga sekitar ini sudah terjadinya perubahan sosial atau sosial dan budaya yang diakibatkan oleh teknologi yang sudah maju gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena mungkin adanya faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya yaitu mungkin inginnya warga sekitar ini maju gitu, untuk maju, nggak terpaku dengan tradisionalitasnya, tetapi ingin menjadi warga yang modern gitu, tidak yang tradisional terus. Contohnya mungkin dari wawancara tersebut, abang saya menyebutkan menyinggung kalau dulu itu cara orang berkumpul, cara beliau berkumpul itu emang bener-bener berkumpul gitu di SMA-nya, tidak terpaku dengan gadgetnya, maupun di kala itu sudah ada gadget gitu ya, tapi tidak terpincut, tidak terdistrik gitu, tidak terdistrik oleh gadgetnya gitu. Dibikin peraturan untuk tidak terdistrik kepada gadgetnya gitu. Itu kan
adanya perubahan keinginan kita untuk merubah sosial kita gitu. Dan setelah itu mungkin perubahan ini terjadi di zaman COVID ya, yang benar-benar terjadi terhadap beliau gitu. Itu yang dimana sekarang beliau ini jadi lebih sering untuk memakai gadgetnya dengan benar gitu. Habis itu mungkin itu ya, dampaknya juga ada negatif dan positifnya. Mungkin positifnya kemajuan teknologi ini positifnya itu supaya kita lebih banyak belajarnya, supaya kita banyak terbuka dengan teknologi, tetapi negatifnya pun juga ada gitu. Mungkin banyak orang yang menyalahgunakan, yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita cita-citakan di adanya di kemajuan teknologi ini. Jadi itu sih faktor perubahannya itu ya adanya ingin rasa berubah dari tradisional dan modern. Mungkin aktor dari perubahan ini kebanyakan dari generasi muda ya, generasi muda yang dimana generasi muda itu pasti ada mau rasa kemajuan gitu. Dan pengaruh media itu sangat efektif gitu daripada tema yang saya angkat ini tentang perubahan akibat teknologi ini gitu. Itu pengaruh banget dari media. Jadi mungkin itu yang bisa saya analisis dari wawancara tadi. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi terima kasih. Dadah. Hai, balik lagi. Jadi di penutup ini saya akan menyimpulkan ringkasan dari keseluruhan isi video yang saya tampilkan. Jadi di komplek ini, di warga sekitar ini terjadi perubahan akibat teknologi gitu, yang dimana mungkin yang saya amati juga interaksi sosialnya berubah. Yang dulu mungkin sering berkumpul mungkin contohnya kalau di sini di kantor RW atau di mana gitu kan, itu lebih sering berkumpulnya warga-warga sekitar sini gitu. Terus adanya perubahan akibat teknologi ini, jadi warga sekitar ini jadi jarang berkumpul di situ gitu, di kantor RW itu gitu. Jadi udah banyak yang melek teknologi juga, jadi tidak efisien lagi, tidak banyaknya orang berkeinginan berkumpul lagi gitu, tidak sesering dulu. Mungkin yang terjadi itu mungkin perubahan anak-anak bermain kebanyakan terjadi. Terus orang mendapat informasi itu tuh berbeda dari zaman dulu gitu, tidak layaknya zaman sekarang gitu. Faktor utamanya pasti kita berkeinginan untuk menjadi warga yang modern, tidak yang tradisional. Terus mungkin faktor budaya orang juga kali ya masuk ke Indonesia ini. Jadi kita juga mau
berkembang gitu, tidak mau di bawah terus, tapi Indonesia ini khususnya di warga sini tuh ingin maju, ingin berkembang gitu. Makanya dipacu dengan berkembangnya teknologi ini. Dampak-dampak yang signifikan ya, dampak-dampaknya itu mungkin ya itu jarangnya orang berkumpul, terus anak-anak mungkin banyak anak-anak yang tidak memakai teknologinya dengan baik gitu. Tapi banyak contoh-contoh positifnya kok yang bisa kita ambil dari berkembangnya teknologi gitu. Anak-anak jadi mudah belajar, mungkin pas zaman COVID tidak boleh keluar, adanya daring, adanya Zoom itu menjadi mudah kita untuk belajar gitu kan. Jadi itu aja sih yang bisa saya tangkap gitu kan. Pandangan saya dari perubahan teknologi ini adalah sangatlah bagus, tetapi mungkin kita harus memakainya dengan bijak, dengan hati-hati gitu, tidak termakan hoax, tidak termakan apa yang sudah orang-orang upload gitu kan. Mungkin banyaknya hal negatif di teknologi, khususnya di handphone ini gitu kan, khususnya di gadget, di iPad gitu kan. Ya itu yang bisa saya simpulkan gitu dari pribadi saya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di dalam video tugas ini. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi sampai berjumpa di tugas-tugas selanjutnya Pak Cak Lul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.